Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi emiten updatean punya teman-teman. Sekarang tanggal 24.01 di malam hari setelah penutupan market tahun 2025 ya, jam 18. Oke, teman-teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan bagi yang selama ini bergabung dari awal sampai sekarang, luar biasa teman-teman, terima kasih ya setia dengan channel ini. Terus yang telah memberikan like, nge-share video, serta berkomentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Doa teman-teman membuat saya sehat walafiat dan bisa terus mengupdate emiten punya teman-teman sendiri. Dan saya doakan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya. Serta kepada yang teman-teman yang sering memberikan super thanks ya, terima kasih. Hanya doa yang saya berikan dan hanya ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat, bahkan lebih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu IHSG seperti biasa teman-teman ya. IHSG kita turun ya 0,92% atau 67 poin turun dari jadi 7.166,06. Terus transaksi per hari ini 10 triliun ya, standar bagus teman-teman. Seginilah transaksi harusnya teman-teman. Setiap hari segini atau lebih itu akan lebih baik lagi. Nah, tapi si Poren keluar 840,79 miliar. Lebih besar ya daripada pengambilannya ya kemarin di sini. Keluar lagi. Tapi cenderung kita harus positive thinking teman-teman ya. Apapun terjadi, apakah ini adalah penurunan yang istilahnya seperti yang kemarin di sini untuk menurun lebih rendah lagi, bisa jadi bisa teman-teman, tergantung asing. Kalau ya segitu tergantung asing. Kalau asingnya pingin turun ya turun aja teman-teman, tapi kalau dari saya sih pinginnya naik teman-teman ya. Minimal nyentuh MA 200 dulu deh. Diam di MA 200 mungkin nanti sideways dikit nggak jadi masalah teman-teman ya. Kemarin juga sudah berusaha di sini untuk up, ternyata didongkrak lagi. Nah mudah-mudahan sih ini kemarin udah optimis, sekarang kemarin juga udah optimis, sekarang pembuangan lebih besar, tidak jadi masalah teman-teman. Yang penting kita terus menyaksikan bagaimana perkembangan IHSG dalam keadaan up ataupun dalam keadaan down ya teman-teman. Kita harus bertahan di situ karena teman-teman hilang dari IHSG, dari bursa kita 1 orang maka akan datang 100 lagi teman-teman. 100 orang hilang maka datang 1000 lagi. Bahkan sekarang itu per updatean itu sekitar 6 juta retail yang sudah masuk. Sejak istilahnya IHSG berdiri udah sekitar 6 juta retail teman-teman sekarang itu ya. Luar biasa teman-teman, semakin banyak yang masuk ke bursa kita ya. Jadi teman-teman jangan kapok di bursa itu, lebih baik belajar ya. Jangan sampai teman-teman wah jadi terus wah aja wah terus teman-teman tanpa tidak mau belajar ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembukaannya. Kita lanjut ke emiten penopang dulu ya sebentar teman-teman ya, cuma 4 bank aja. BBRI ya menembus kejatuhannya ya, yang saya gariskan di gapnya, dan dia tertembus, kita hapus dulu teman-teman ya. Jadi kalau tembus BBRI seperti nggak jadi masalah teman-teman, yang penting tidak lepas daripada MA10 sama MA20 nya aja teman-teman ya. Kalau cenderung masih ditahan di MA10 artinya masih uptrend, dan tanda-tanda kenaikan juga sudah dikasih tahu dia di 4.350. Per hari ini asing 132,6 miliar keluar dari BBRI ya, dan bandar lokal juga keluar 159 ribu lot ya. Kita cek siapa yang keluar. Kita untuk Poren wah tumben nih BK sama RX satu apa namanya satu kolam teman-teman ya. RX, BK, ini BB ini sama YU, wah ini sudah turun teman-teman. Tapi CC, AKIP, TP, KI mungkin karena ada yang nampung ya udah ditampung aja gitu kan. Mereka kesempatan, saya bilang kan kalau mereka itu bukan soal investasi, soal jual beli teman-teman. Kalau sudah ada untungnya ya udah dijual aja teman-teman ya. Mereka tidak akan memikirkan investasi seperti apa teman-teman ya. Jadi untuk BBRI per hari ini ada pembuangan dari CRX lagi ya. Nah mudah-mudahan beberapa hari ini libur, mungkin mereka mau liburan kali teman-teman ya. Mereka mau liburan makanya ngejual dulu sahamnya gitu kan. Nah untuk CC AKIP luar biasa ya, apalagi CC sudah nampung 186,2
miliar ya di BBRI ini. Optimis teman-teman ya, untuk BBRI bisalah minimal ngejemput 4.398 ya, berarti nih 4.400-an, berarti 4.400 teman-teman, bisa ketembus lah teman-teman ya. Untuk domestik ada CYP ya, CC, ODXL dan teman-teman kita sudah pada masuk kembali. Tapi di sini dibarengin sama si CYU sama si BQ juga sudah ada. BB sekarang keluar teman-teman ya, si BB lokalnya. BB lokal keluar, BB Poren juga keluar. Jadi fix ini emang si BK juga yang biasanya musuhan ternyata bergabung untuk menjualnya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, turun sedikit wajar lah, mereka juga harus koreksi, mereka juga butuh duit ya. Tapi target tetap teman-teman ya ke 4.400 sama di angka 4.800-an ya untuk si BBRI ini, 4.890-an. Oke, sehabis BBRI kita lihat BMRI. BMRI targetnya sudah kesentuh kemarin, sekarang turunin lagi, nggak apa-apa teman-teman ya, tunggu sebentar teman-teman. BMRI juga mengalami penurunan, tapi BMRI meskipun penurunan, Bandar Poren masuk lagi ya 80,3 miliar ya. Kita lihat di sini untuk Porennya, ARX sudah masuk, BK keluar teman-teman ya, sama CC. Tadi di BRI CC masuk, BK keluar, RX keluar. Kalau sekarang RX masuk, ini pertanda positif juga teman-teman, walaupun ada penurunan tapi tidak signifikan. Cenderung dia malahan pingin besok kayaknya loncat kodok lagi kan teman-teman nih ke angka 6.200 nih. Kalaupun ada penurunan, mudah-mudahan tidak lepas daripada 6.000-nya teman-teman ya. Kan di sini ada gap dikit, banyak gapnya, cuman di sini agak minimal di sinilah teman-teman, jangan sampai turun ke bawah ya. Soalnya sudah mulai golden cross, artinya sebenarnya ini mau ke atas teman-teman, makanya koreksi dikit wajar lah teman-teman untuk BMR ini. Selagi Poren masuk positif teman-teman, naik ke atas ya, ayo naik mah ke atas ya. Positif ke atas lah teman, BMR ini malah lebih cepat ya. BMRI lebih cepat teman-teman kenaikannya. Lanjut ada BBNI. BBNI kemarin sudah nyampe targetnya, malah sekarang diturunin lagi. Dan ada pembuangan daripada Bandar Porennya 21,223 miliar ya, 21,223 miliar. Di sini ada pembuangan net sale-nya si YU, BK, ZPBB, tapi RX masuk. Juga pertanda baik teman-teman, walaupun isinya dibuang sama bandar yang lainnya, tapi RX sudah masuk, pertanda baik. Karena selama ini kan yang ngebuang saham-saham BBNI, BBRI ya, itu adalah si RX ya. Kalau RX sudah masuk berarti pertanda baik teman-teman, walaupun di sini net sale, tetapi kalau RX masuk cenderung membaik ya. Target kedua mudah-mudahan bisa kejemput ya teman-teman di angka 4.883 dan di angka 5.100-an teman-teman untuk BBNI itu ya. Lanjut ada BBCA ya. BBCA mengalami penurunan dan melewati garis yang saya gariskan di 9.500 ya. Kita hapus teman-teman ya, kalau sudah turun ya kita hapus ya, kalau sudah kejebol ya. Jadi sementara 3 bank naik, 3 bank besar naik, hanya BBCA aja yang turun teman-teman ya. Turunnya signifikan, mungkin mau disamai sekitar 20%-an teman-teman ya. Soalnya rata-rata kan penurunan sekitar 20%-an kan. Kita ukur dulu deh, udah baru berapa persen dari harga yang tertingginya sampai sini 14. Nah bisa sampai sini teman. Ini juga kayaknya 9.050-nya bisa ketembus juga di sini teman-teman ya. Cuma ya tek-tok mudah-mudahan ya. Soalnya si MA10-nya lagi menuju ke bawah. Bagaimana dengan isiannya untuk Poren? Porennya ini tumben Poren XL pada masuk teman-teman, di sini cuma sedikit doang sehingga sampai miliaran ya. RX keluar teman-teman, BK keluar, YU keluar, BB keluar. Jadi broker besarnya semua sudah keluar ya, wajar lah teman-teman kalau keluar ya, mereka jualan dan jualan juga sangat besar sekarang 739, hampir mendekati pengeluaran daripada IHSG teman-teman. Berarti yang menjadi penurunnya itu adalah ini teman-teman ya. Salah satunya penurunnya itu ini teman-teman, si BBCA ini ya, yang dibuang sama Poren ya. Oke teman-teman, biarkan aja, jangan mengambil keputusan apapun sebelum MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah candle menuju ke atas itu biasanya kalaupun tidak naik full tapi ada kenaikan sementara, itu manfaatin aja teman-teman ya.
Target di angka 9.606,58 untuk tagihan pertamanya, tapi untuk penurunannya bisa ke angka 9.050-an teman-teman ya untuk si BBCA ini. Oke, BBCA jadi pengeluaran teman-teman. Lanjut ke emiten punya teman kita, maba. Maba ini kita kemarin nggak sempat dibahas maba ya. Ini bahwa kena suspend ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Ini maba banyak kasusnya teman-teman ya. Kita cek deh maba ini. Yang D ya, adanya opini tidak menyatakan pendapat di sekolah menengah dan dari akuntansi publik. Yang L, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, pasti didenda nih 150 juta teman-teman ya. Y, perusahaan tercatat belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham RUPST. Yang X, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan ya. Nah jadi itulah alasan si maba ini di suspend ya. Nah ini nih perusahaan tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2019, 20, 21, 22. Aduh, ini bahaya juga teman-teman perusahaan. Rapat umum ya betul, perusahaan pemantauan khusus dan apa tidak menjalankan. Oke, teman-teman. Jadi ini harus diselesaikan satu-satu teman-teman ya. Di akuntan publiknya juga harus ada ya, terus LK juga harus keluar. Kita lihat si LK-nya terakhir benar 2019 teman-teman, perhatikan ya. Ini terakhir 2019 gimana 20, 21, 22, 23, 24. Waduh, ini harus segera diselesaikan untuk laporan keuangannya ya teman-teman ya. Karena kalau tidak diselesaikan ini udah berapa tahun kalau ya 150 teman-teman, bisa jadi ini benar-benar harus kena suspend benar-benar ya. Nah teman-teman yang punya sahamnya ya harap bersabar aja, ini keputusan bursa memang tepat teman-teman ya, biar si maba ini memperbaiki diri dulu teman-teman ya, karena kalau tidak memperbaiki diri ya otomatis lah si maba ini bisa terus-terusan seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk si maba seperti ini ya, padahal dia lama 2017, 18, 19 ya. Wush, listingnya 17, 18, baru 3 tahun listing. Waduh, ini bahaya teman-teman ya. Ini benar-benar si BI tidak begitu detail untuk memeriksa si emitennya ya. Mungkin karena kasus yang 5 orang tadi itu kali jadi seperti ini ya. Seperti yang asal-asalan teman-teman ya. Yang untuk listing di bursa harusnya perusahaannya sudah memang benar kuat dan benar-benar si dananya itu buat pengelolaan bisnisnya gitu. Jadi investor juga merasa tenang teman-teman, walaupun isinya di 50 kan, kalau diusahakan untuk minimal LK-nya keluar aja teman-teman ya. Karena saya bilang kalau emiten itu selama LK tokoh dan dia tidak PKPU cenderung aman teman-teman ya. Kalau selebihnya istilahnya pendapatannya berkurang ataupun negatif, selama LK-nya masih keluar, equitasnya 3 negatif, cenderung aman teman-teman ya, mau ditransaksikan nggak bakalan kena suspend gitu teman-teman ya. Oke, mungkin kita harus menunggu dari tahun 2017 harus menunggu 2019 ya, harus menunggu ini si maba ini keluar daripada itu. Satu-satu aja selesaikan harusnya teman-teman ya, minimal LK-nya penuhin aja dulu ya untuk 20, 21, 22, 23, 24 ya, minimal yang 5 tahun diselesaikan dulu. Oke, untuk maba seperti itu ya. Lanjut untuk SBMA. Ini pertanyaannya isiannya aja. Kita cek dulu teman-teman, karena ini baru dibahas ya. Kita cek dulu posisi teman-teman ya. Kalau untuk yang baru SBMA harus dicek posisi ya. Karena kalau tidak dicek posisi kita buta mata, buta peta. Oke, kita cerita dulu. Pertama kali listing tahun 2021 langsung di up, langsung diserahkan kepada market, di up kembali. Fix ini adalah punya bandar. Tetapi kenaikan jangan sampai sini teman-teman, hanya sampai sini aja dulu ya. Apabila sampai sini, nanti kedepannya, apabila kedepannya istilahnya bisa melampaui sampai ke harga setengahnya, berarti fix ini kalaupun nyangkut di atas di sini nih masih bisa kejemput ya. Kalau ini sebenarnya emiten yang sudah diserahkan kepada market, artinya harus menempuh jalur LK dulu, LK-nya bagus gitu kan. Biasa si emitennya juga bukan si emiten, si bandar juga mengusahakan lah gitu ya untuk ditransaksikan baik teman-teman ya. Itu secara kronologisnya dulu teman-teman ya. Tapi kalau sudah emiten sudah dikebawahin terus diangkat lagi,
2 kali, contoh di apa namanya, di kebawahin dulu sampai mentok gitu ya, langsung di up lagi. Nah itu milik bandar biasa teman-teman yang seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk ya, karena baru kita harus cek dulu teman-teman, harus cek and recheck ya. Saya juga pengen tahu kalau yang baru teman-teman ya. Cenderung normal sih dia teman-teman, revenue-nya ada, net income-nya juga ada, walaupun negatif nggak jadi masalah teman-teman, yang penting ada teman-teman. Kalau di bursa itu yang penting ada ya. Terus PE rasionya 11,61, satu kali lebih mahal dari standarnya. Terus untuk PBB-nya 0,50, sedikit murah ya. Terus apa lagi? Harga bukunya 241, sekarang 121, betul. ROE-nya 4,32, minimal ada ROE-nya lah teman-teman, wajar lah kalau ada ROE-nya. EPS-nya ada teman-teman. Terus untuk equity-nya 224 miliar. Hutangnya berapa? DR-nya 0, kecil teman-teman, hutangnya kecil cuma 0,19. Artinya masih banyakkan equity-nya daripada hutangnya. Oke. Jadi secara LK sih baik teman-teman, hanya lagi didowntrendkan aja ya, biarin aja. Market sebentar. Nih market cap-nya berapa sih ini? 113 miliar ya, lumayan juga sih, nggak terlalu. Oke, kita bahas untuk dalamannya. Dari Bandar Poren, stop, dia tidak pernah beli, terakhir dia jual tahun 2024 bulan September tanggal 5. Itu terakhir dia ngejual. Dan setelah itu dia lurus-lurus aja. Yang kedua, lokal terus ngebuang ya, sampai detik ini dia ngebuang. Perhatikan, yang ngebuang lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Kemarin sempat ngambil sekali ya, sekarang terus ngebuang. Nah teman-teman, kalau seperti ini bagaimana adanya? Ini lagi sideways panjang teman-teman ya. Kita cek dulu untuk kenaikannya dulu teman-teman, sambil santai aja. 134 adalah untuk bisa kenaikannya. Di mana lagi? Ada gap di area 129. Mana lagi? Ini kepala merah satu teman-teman di angka sini. Di 127. Cenderung aman, usah aman di sini, aman ya, udah nggak ada. Berarti tanda-tanda kenaikan ada di angka 127, di angka 129 sama di angka 134. Bandar lokal cenderung keluar. Yang bagus apa? Smart money. Ya, smart money terus semakin meningkat. Dari bulan ke bulan meningkat sampai terakhir ini lebih tinggi lagi. Pas hari ini lebih tinggi teman-teman. Artinya apa? Ini lagi diakumulasi sama smart money ya. Bisa dari golongan retail teman-teman untuk smart money. Jadi walaupun XL, XC gitu kan, CC gitu kan untuk domestiknya, tetapi ini ternyata banyak retailnya. Retailnya banyak retail tapi masuknya ke smart money. Nah itu yang menjadi biasanya lawannya untuk si bandar lokal teman-teman ya. Nah untuk dari bulan Januari dulu ya, tanggal 2 deh ya, tanggal 1 ya. Tanggal 1 kan nggak ada transaksi, tanggal 2 sama aja. Oke, CC di sini sudah mulai masuk ya. Ini berarti ini dari golongan retail itu adalah kan smart money teman-teman ya. Nego tidak ada, berarti cenderung santai teman-teman. Ini jual santai, tidak ada deal-dealan gitu ya. Kapan mulai di up? Smart money sudah ada, tinggal kemampuan seorang bandar aja teman-teman ya. Ketika bandar lokal sudah mulai ngambil, perhatikan, dem ke atas kan, meningkatkan gap, ditutup lagi. Nah ini adalah tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di sini teman. Artinya suatu saat akan ke sini. Nanti MA10 sudah mulai menanjak dikit dan di bawah candle. Jadi sudah tidak ada yang menggantung lagi. Jadi yang menggantung hanya MA10-nya aja di bawah. Nah itu tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Dan lagi menuju ke atas, ingat lagi menuju ke atas. Bawahnya sampai ke harga berapa bawahnya? Di sini adalah paling bawah teman-teman ya. Ini adalah harga paling bawah. Dan sekarang kita lagi murah-murahnya teman-teman ya. Kita cek 3 tahunan. Ya. Masih ada harga murah nutik tahun di angka 36, cuman nggak bisa 36 gitu kan, maka di sini aja kita jarak 10 tahunan mungkin di angka 112 teman-teman ya, untuk penurunannya 112 teman-teman ya. Ini baru 119 ya. Nah, di sini kita cek. Harus ingat yang terendahnya kan di sini teman-teman nih kemarin ya, tapi sudah ketembus ke sini lagi, sudah tidak ada lagi nggak? Nah, dikit lagi nih, dikit lagi nih. Kita cek teman-teman berapa ini? Tahun 2022 ya.
Yang paling rendah tahun berapa sih ini? Tahun di sini ya. Tahun 2000, oh, pas 2022. Nah, udah ketemu kan? Kita gedein dikit, teman-teman. Kita geserin, kita gedein dikit ya. Karena kan isian sudah tidak ada, kita cari di sini, teman-teman ya. Apakah ada? Nah, ini. Wow, oh pas, udah pas banget teman-teman di sini. Ini pas banget sih ekor merah, teman-teman. Sip, kita kasih tanda aja. Berarti ini sudah ketembus, teman-teman ya. Wesh. Berarti ini udah ketembus, teman-teman, si ekor merahnya. Tinggal shadow-shadownya aja di angka 117 ya. Kalau kita tarik lagi ke depan, udah ketembus kan, udah ketembus. Jadi tinggal 112 aja sesuai dengan ya udah ketembus, artinya sudah aman, teman-teman ya. Tinggal cari kita buntut-buntut di sini aja berarti, teman-teman kita. Siapa tahu ekor-ekornya bisa mempengaruhi, kita cek and recheck. Ya, di sini ada si ekor merah hijau, teman-teman ya. Sini ada. Jadi kemarin kan ditutup di angka 121 waktu tanggal berapa nih? 17 ya. Pas 18-nya dia open bawah. Artinya itu ekor, teman-teman, 120. Ya, nanti perkiraan sih ini 112, teman-teman, untuk area penurunannya. Tapi kalau kita ukur untuk jarak penurunan ya, dari yang teratasnya kita cek dari yang teratas. Nah, dari sini nih. Nah, dari sini kita cek ke atasnya berapa persen. Ini kalau 121 itu sekitar 30%an ya. Wow, bisa ke angka berapa nih? Bisa ke angka 30-an, teman-teman ya. Jadi angka 93-an, teman-teman ya, untuk penurunannya. Yaitu untuk habis ini dari sini ke sini berapa persen? Ya, sekitar 30%an, teman-teman. Jadi kalau kita ukur dari 30% ke bawah berarti di 93, teman-teman ya. Nah, kita cek, kita taruh aja di 93 ya. Ini baru perkiraan aja, jangan percaya, teman-teman, baru perkiraan aja. Kita 93, mana 93 tuh? Sedikit ya di sini, teman-teman ya. Ini baru perkiraan aja ya, jangan kita ngambil dari sini nih. Nah, kita ngambil dari sini. Ya, kita ngambil dari sini dulu nih 93. Pas 30% ya 93. Jadi kita datanya ngambil dari tanda 3 penurunan 30%an ya 93. Nah, ini sebenarnya mau saya target penurunan itu 20%, 30% sama 54%, teman-teman ya. Cuman baru kita buktikan di sini aja apakah ini terbukti ke sini atau tidak. Karena kan belum ada apa-apa di sini, teman-teman ya. Kita buktikan aja kini ketembus enggak ke 93, di sini ada pantulan enggak. Pokoknya antara 93, 92, 91 lah, mungkin itu 94 atau 95 atau sekituan, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau benar terjadi ini menjadi tonggak, teman-teman. Nah, soalnya ini baru kepikirannya setelah saya hitung-hitung penurunan, teman ya. Kita penurunan 30% ya. 30% dari 30% ya. Nah, sini ya. Udah gini aja lah tandainnya ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 ya. Nah, ini akan menjadi pertanda, teman-teman, apakah ini sampai atau tidak ya. Ini baru percobaan dari sini ya. Kita 134-nya dari yang tertinggi di sini ya. Oke, jadi untuk SBMA kemungkinan ke sini kita akan cek kebetulan atau tidak, sekitar 30%-an apakah ketemu sini atau enggak, mantul dari area 120 atau enggak 112 ya. Jadi ada dua nih, 112 sama 93 untuk penurunannya. Kalau untuk 112-nya kita ngambil dari sini ya, dari harga murahnya ya, 116 120 lah, 112 116. Oke, teman-teman, mungkin untuk SBMA seperti itu ya. Nanti ke depannya kita cek lagi apakah betul bisa sampai situ atau tidak. Hanya bandar yang tahu, teman-teman. Ini kalau lagi didonterenkan. Tapi kabar baiknya, teman-teman, mudah-mudahan di sini mantul di sini ya. Smart money sudah mulai masuk. Oke. Untuk SBMA seperti itu. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada PTRO. Wow, PTRO sudah mulai turun, teman-teman, dan bandar lokal sudah jualan, foreign sudah jualan ya.
Saya ini lagi menunggu turunnya teman-teman ya. Nih saya tulis gini deh. Ini berapa persen sih? Harusnya 20 persenan sih teman-teman kalau turun ya. 20 persenan ya. 72. Di sini teman-teman. Di sini berarti target penuh di sini ya. Nah, mudah-mudahan ada pantauan di sini. Kalau turun ya. Kalau turun teman-teman, kalau turun mungkin bisa ke arah situ ya. Ini kita lihat PTRO ini. Saya bilang ini kan udah mulai tinggi banget teman-teman. Hati-hati aja soal Bandar Lokal dan Ponen cenderung jualan ya. Tuh teman-teman ya sudah mulai jualan ya. Udah khawatir lah teman-teman, sudah khawatir untuk istilahnya untuk harga sekarang itu udah khawatir banget. Udah sekitar udah over aja, udah over sold amat teman-teman. Jadi sangat khawatir kalau ada kalau teman-teman beli gitu ya. Lebih baik teman-teman udah liatin aja lah, kita akan nunggu penurunannya aja teman-teman, karena Bandar Lokal ataupun cenderung terus sejak stock split dia langsung jualan terus. Yang dari mas siapa teman-teman kita nih, teman-teman pernah sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 24 itu teman-teman kita yang nerima semua teman-teman ya. Saya khawatir teman-teman ini jatuh gitu aja teman-teman ya. Lebih baik teman-teman udah, ini sudah tinggi banget, saya juga udah ngilu teman-teman lihatnya, karena stok di harga stok split aja di sini teman-teman ya. Waktu dibagi 10 itu harga sudah mahal di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sekarang udah cuan juga sih kalau teman-teman take profit ya. Cuma sekarang sudah mulai turun teman-teman, hati-hati ya. Saya hati-hatinya kenapa ini buangannya sudah besar banget untuk Bandar Lokal teman sama Bandar Porennya. Jadi cenderung mereka berhasil dijual harga tertinggi. Mereka berhasil dijual di harga tertinggi untuk barang-barangnya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti lihatin aja. Kalau mau naik ke atas ya silahkan aja lah itu teman-teman ya. Kalau saya sih lebih baik saya akan melihatin aja. Saya malahan cenderung menunggu penurunannya ya. Penurunan yang pertama di sini teman-teman. Pingin ke sini, saya pinginnya deh ke sini ya. Pingin ke sini target penurunan 1 teman-teman ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 24 ya. Bukan saya mendoakan turun, ini harus turun. Kenapa? Karena udah kemahalan teman-teman ya. Suatu emit. Kenapa di stock split aja sudah mahal teman-teman ya. Ini harga stock splitnya sudah mahal ya. Jadi teman-teman lebih baik udahlah turunan tensi aja, lebih baik teman-teman lihatin aja bagaimana perkembangan. Tapi kalau isinya turunin sampai mentok teman-teman sampai ke 600 contohnya gitu ya. Teman-teman yang di sini nih pasti kejemput lagi. Cuman soal waktu saja. Ingat, cuman soal waktu aja. Ya, oke teman-teman, saya lebih baik kalau udah begini udah lebih baik teman-teman. Kalau saya sendiri ya, tapi teman-teman kalau sang pemberani ya silahkan aja gitu kan. Tapi untuk PTRO lebih baik tunggu penurunannya nih ke step 1. Malah saya bilang saya pingin itu ke bawah banget teman-teman si PTRO ini, karena kecenderungan sejarah yang bilang saya itu sejarahnya itu pernah diturunkan sampai serendah-rendahnya teman-teman ya. Habis rendah-rendahnya baru di up lagi mencapai harga titik sekarang nih, titik yang tertinggi sekarang, malahan dilebihkan lagi ke terus teman-teman ya, sampai ke 2 kali lipat 3 kali lipat malahan gitu ya dari kenaikan yang sekarang ya. Oke, PTRO segitu ya teman-teman ya. Targetnya sebenarnya untuk PTRO sudah tercapai, yaitu apa? Stock split. Nah, brand juga sama teman-teman, targetnya selain target kenaikan di angka 11.900, target ke depan nih, ke depannya itu stock split teman-teman ya. Ini area penurunan sudah ditembus dengan baik ya teman-teman. Jadi pas banget di penurunannya, belum saya hapus ya karena belum terjebloskan. Mungkin kalau terjebloskan bisa ke angka 9.098 ya. Target ini sudah tercapai dengan shadow, tapi nggak saya hapus. Kenapa? Sebenarnya sudah tercapai ya, target sudah tercapai. Cuman karena tersebut sama shadow belum saya hapus aja. Mungkin nanti kalau sudah ke 11 ribuan mungkin akan saya hapus ya untuk di sini karena sudah terlewati sama body. Saya pikir ke sini bisa teman-teman ke 12.000 karena kecenderungan brand itu emang ada ketokohannya, dan nanti turunin contoh gitu ya. Taikin lagi, turunin, taikin lagi sampai dia stock split baru sudahan, dikebawahin lagi, nanti di up lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya untuk brand ya. Oh ya, brand itu diambil lagi sama Bandar Poren, terus ngambil Poren teman-teman ya. Jadi walaupun isinya penurunan tapi tetap diambil sama Bandar Poren, dan Bandar Lokal juga cenderung banyak ambilnya daripada banyak buangnya. Artinya ini hanya segelintir biasa doang teman-teman. Malahan sampai turun ke angka 8.000 nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Pasti diangkat teman-teman, pasti diangkat brand itu, pasti diangkat ya.
karena dia ada ketokohan dan bandarnya. Cenderung dia pinginnya harganya tinggi aja teman-teman ya, tidak lebih daripada itu, tinggi aja. Dan nanti istilahnya targetnya adalah stock split untuk brand itu ya. Lanjut ada Harum. Harum ini sudah saya bahas untuk target teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan aja tulis di situ target Harum ya. Harum mana Harum? Saya catat soal teman-teman. Harum itu udah belum ya? Belum. Oh belum teman-teman Harum. Perasaan udah di ini. BMS itu. Oh belum teman-teman. Target Harum belum ya. Mau dibikin cuman belum lupa kali saya. Baru BMRI, Apia, SINCO, WNPR, Medc, Unik, BTPS, BRPT. Ya, oh Harum belum ya. Harum belum teman-teman ya. Nanti deh. Nah, ini target penurunan sudah terlampaui teman-teman di 951. Masih teman-teman si Harum ini masih lagi menukik ke bawah. Maka biarkan saja. Ada target penurunan lagi di angka 829 teman-teman ya. Harum itu dibuang sama bandar lokal teman. Cenderung kalau foreignnya keluar ngambil ya. Jadi tidak melakukan investasi dan belum melakukan pungutan yang banyak teman-teman untuk si Harum ini untuk foreignnya. Malah kecenderungannya diambil terus sama bandar, dikeluarin terus sama bandar lokalnya, dan cenderung yang ngambil adalah teman-teman kita ya, XL, XC ya. Tapi di sebagian juga ada bandar luar yang sudah ngambil, kayak ZP, CP teman sudah pada ngambil ya untuk per hari ini. Jadi teman-teman karena ini MA10-nya menukik ke bawah ya, hati-hati ya. Nah ini adalah sudah ngasih tahu juga dia akan ke arah sini, dan tenang aja ke 955 itu. Nanti target selanjutnya terus ke angka sini juga nih, kalau teman-teman yang nyangkut di bawahnya mungkin bisa kejemput teman-teman untuk Harum ini ya. Oke, untuk Harum seperti itu ya. Jadi sekarang lebih baik teman-teman jangan average dulu, biarin aja. Tunggu aja MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Kalau ini kan lagi di bawah candle, MA10 di bawah candle sampai lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Mungkin kalau seperti ini nanti suka ada kenaikan dikit lumayan, ataupun istilahnya teman-teman ngambil di sini contohnya gitu ya. Ngambil di sini terus kejeblos ke bawah, nanti ngambil lagi seperti ini lagi. Nanti mungkin average teman-teman ada di harga tengah-tengah. Jadi bisa cepat kejemputnya untuk average ya. Jangan pernah sekali-kali teman-teman itu kalau masuk itu dengan all in teman-teman, kecuali kalau teman-teman sudah tahu turunnya mau ke arah sini, naiknya ke arah mana, nanti paling turun seberapa persen dan kenaikan seberapa persen. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau all in teman-teman juga harus punya rencana lain ya. Tapi kalau lihat dari pungutannya untuk bandar foreign sebenarnya sudah mungut teman-teman ya, ada pembuangan hanya sedikit aja kok. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini kalau kita geser tuh lihat, jadi si bandar foreign itu cenderung ngambil ya. Nah, tinggal bandar lokal aja yang belum ngambil. Jadi yang bikin ini turun aja adalah bandar lokalnya teman-teman ya. Kalau bandar lokalnya nggak ngeluarin mah ya istilahnya enak-enak aja saya duai gitu kan. Oke teman-teman, ada 832 untuk penurunannya ya. Hati-hati di sana sini. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi pantulan, maka mudah-mudahan di sini angka 830 ya. Mudah-mudahan ketembus juga ada sininya. Oke teman-teman, untuk Harum sampai target pertama di angka 1000-an, 1080, dan target utama ada di 1500 untuk Harum ini ya. Saya ini harga wajar kuartal 3-nya 1600. Jadi kita nunggu kuartal 4-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai ke 1500 lagi teman-teman ya. Untuk minimal kalau harganya 1700 berarti sudah bagus teman-teman, secara EPS-nya bagus ya. Oke, jadi untuk Harum masih sisa bandar foreign masih masuk, walaupun ada pembuangan sedikit tapi cenderung masih ada di dalam dan cenderung dia ngambil. Walaupun ada penurunan karena si bandar lokalnya pingin turun aja teman-teman ya. Untuk terutama si RX nih, RX lokal ngejual ternyata ya. Untuk foreignnya yang ngejual CC, BK, AK, ZP ya, yang masuk ini cenderung broker foreign lokal teman. Artinya KTP kecamatan teman-teman ya untuk Harum ini. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu. Satu lagi BKSL. Apa namanya, FCA ya, BKSL. Ini nanyain updateannya aja BKSL. Nah, BKSL bagus teman-teman, bertahan di 50 ke atas peak ini teman-teman ya. Tanggal 12 bulan 12. Berarti kalau ini berdasarkan bulan ya, 12 1 2 3 lah, bulan Maretan teman-teman, antara bulan Maret antara bulan Februari akhir ya atau awal Maret teman-teman ya, perkiraan untuk lepas daripada
FCA-nya ya. Nah, tapi tetap teman-teman harus hati-hati karena si BKSL ini ada saham gocapan. Nanti akan digocapkan lama, nanti di-up lagi sekitar ke harga 60, 70 teman-teman. Kalau dulu kan lama sampai 6 bulan. Kalau sekarang mungkin ya 3 bulan juga harus di-up teman-teman ya. Kalau dari isian bagaimana? Isian luar biasa, Banar Loka dan Poren cenderung ada. Nah, inilah teman-teman kalau sudah di sini kan udah di atas 50, di atas 50 kan. Awal sini kan langsung ngambil, pernah langsung ngambil kan. Nah, smart money juga sudah mulai ada. Nah, smart money sudah mulai ada. Smart money di sini ada, langsung up. Smart money di sini ada, langsung up. Nah, seperti target udah 72 lah teman-teman, jangan tinggi-tinggi BKSL mah ya. Oke, teman-teman, untuk BKSL keren, dia bertahan di angka 50 sudah hampir 1 bulan lebih ya, hampir 1 bulan lebih. Bertahan di 2 bulan ya. Dari tanggal 2/02/12 kan. Berarti sudah hampir 2 bulan ya. Nah, 12 1 ya, bulan Februari lah. Februari akhir kalau enggak Maret awal, teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan lagi kita akan ulas lagi. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk ulas yang bagian kedua ya. Mungkin dipercepat karena ini hari long weekend teman-teman ya. Hari Sabtu libur, Minggu libur, Senin juga. Senin tanggal berapa sih Senin? Ya, tanggal 27 libur sampai tanggal 29 kan, 30 masuk baru kan sampai 31. Di bulan ini lumayan liburnya panjang teman-teman nih. 25, 26, wow, pada liburan teman-teman ya. Yang punya rencana liburan silahkan liburan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama. Kita sambung lagi ke bagian kedua ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.